Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Minangkabau, yaitu Minangkabau era Kerajaan Pagaruyung. Teman-teman, di sini saya tidak sendirian. Nanti ada teman saya yang juga akan menjelaskan tentang materi ini. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materinya. Yang pertama, sumber-sumber sejarah Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung ini berdiri di Sumatera Barat. Nama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon nibung atau ruyung. Selain itu juga dapat dirujuk dan inskripsi cap mohon Sultan Tangkal Alam Bawagagar dari Pagaruyung, yaitu pada tulisan beraksa Jawi dalam lingkaran bagian dalam. Dari beberapa prasasti menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja, tepatnya menjadi Sultan Surawarasa, sebagaimana penafsiran dari prestasi Batu Sangkar dari manuskripsi yang dipahat kembali oleh Aditya Warman pada bagian belakang Arca Amoga Hafaz disebut pada tahun 1347 Aditya Warman memproklamasikan diri menjadi raja di Malaypura. Selanjutnya terbentuknya Kerajaan Pagaruyung. Ketika kedatangan Aditya Warman ke Pagaruyung, wilayah itu sedang tidak memiliki raja, sehingga akhirnya Aditya Warman menikahi dengan Gadis Jamilan yang merupakan adik perempuan dari Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpatih Nangsapatra, dan akhirnya Aditya Warman menjadi penguasa di Pagaruyung. Aditya Warman meninggal pada tahun 1375 Masehi. Ia digantikan oleh putranya dari istri Putri Reno Jelito, yaitu Ananggrawarman 1375 sampai 1417. Pada abad ke-17, ketika raja dan rakyat sudah memeluk agama Islam, menurut pendapat setengah ahli sejarah, kerajaan Islam berdiri di Minangkabau pada tahun 1650 Masehi. Karena setelah tersebar Islam di Minangkabau, maka peraturan-peraturan syariat berkembang secara bertahap. Maka adat yang berlawanan dengan agama lambat laun ditinggalkan. Baiklah, selanjutnya sistem pemerintahannya. Kerajaan Pagaruyung membawahi lebih dari 500 negeri yang merupakan satuan wilayah otonom. Nagari-nagri merupakan dasar kerajaan dan mempunyai kewenangan yang luas dalam memerintahkan. Kepala persekutuan diambil dari kaum penghulu maksud saya. Kita lanjutkan. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut terata, lalu berkembang menjadi dusun, lalu berkembang menjadi kota, dan akhirnya menjadi nagari. Kedudukan raja di Pagaruyung melaksanakan tugas pemerintahan dibantu dua pembantu utama, yaitu Raja Adat yang berkedudukan di Buwo dan Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumur Kudus. Mereka bertiga disebut Raju Tigo Selo, artinya tiga yang raja yang bersila. Untuk sistem pergantian raja di Minangkabau menggunakan sistem patrilineal, berbeda dengan sistem waris dan kekerabatan suku yang masih tetap pada sistem matrilineal. Selain kedudukan raja tadi, raja juga dibantu oleh para pembesar yang disebut Basa Ampek Balai, artinya 4 menteri utama. 4 menteri utama itu Tuan Kadi yang berkedudukan di Padang Ganteng masuk menjadi Basa Ampek Balai, mengisi kedudukan Tuan Gadang di Patih dan bertugas menjadi syariah agama. Di daerah Darek atau daerah inti Pagaruyung terbagi atas 3 luhak Nantigo, yaitu luhak tanah datar, luhak tanah agam, luhak 50 potong. Selanjutnya wilayah kekuasaan dan kerajaan kerabat. Menurut Tome P.S. dalam Suma Oriental, tanah Minangkabau selain dataran tinggi, pedalaman Sumatera tempat di mana raja tinggal, juga termasuk wilayah pantai timur Arcat, ke Jambi, dan kota-kota pelabuhan pantai barat Bacur, Tiku, dan Pariaman. Tanah Indriki, Siak, Arca yang merupakan bagian dari tanah Minangkabau dengan Teluk Watan sebagai pelabuhan utama
Raja Minang tersebut. Namun belakangan ini daerah-daerah Sekiliang Aye Bangi hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takwa Rajo hingga Sile Abalan Basi Aye Bangi adalah batas utara. Sekarang di daerah Pasaman Barat berbatasan dengan Natal. Sumatera Utara, Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takwa Rajo adalah wilayah Kabupaten Bungo Jambi yang terkenal. Yang terakhir adalah Sialang Balantak Basi, wilayah di Rantau Barangin, Kabupaten Kampar, Riau sekarang. Secara lengkap di dalam Tambo yang dinyatakan bahwa alam Minangkabau wilayah Kerajaan Pagariung adalah sebagai berikut. Nan Cilik Gunung, Saedaran Gunung Pasaman, Sajaran Sago Jo Singgalang, Saputran Talang Jo Kerinci, dari Singkarak dan Badanggang hingga Buayu Putih Dagua, sampai ke pintu Rajo Hilir hingga Durian di Takwa Rajo. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh tema saya. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi kami tentang Islamisasi Pagaruyung, hubungan Kerajaan Pagaruyung dengan Belanda dan keruntuhan Kerajaan Pagaruyung. Nah, tentang Islamisasi Kerajaan Pagaruyung. Nah, Islamisasi Kerajaan Pagaruyung ini bermula pada awal abad ke-16, adanya musafir yang datang dari Aceh dan Malaka. Nah, salah satunya seperti Syekh Abdurrauf Singkil atau biasa disebut dengan Tengku Syekh Kuala, memiliki seorang murid yang bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Nah, Syekh Burhanuddin Ulakan ini adalah ulama yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Kerajaan Pagaruyung. Nah, pada awal abad ke-17, maka Kerajaan Pagaruyung ini berubah menjadi Kesultanan Islam. Nah, di dalam Tambo disebutkan bahwa raja yang pertama kali masuk ke agama Islam itu bernama Sultan Alif. Nah, karena telah menjadi Kesultanan Islam, maka aturan-aturan adat yang tidak sesuai dengan agama Islam, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka dihapuskan dan dihilangkan. Nah, sesuai dengan pepatah adat Minangkabau, yaitu adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Nah, pada Islamisasi Pagaruyung ini juga mempengaruhi terhadap sistem pemerintahan, seperti adanya istilah Tuan Kadi atau istilah-istilah yang bersangkutan dengan agama Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang hubungan antara Kerajaan Pagaruyung dengan Belanda. Nah, Kerajaan Pagaruyung ini merupakan salah satu kerajaan yang melakukan perdagangan dan memproduksi emas. Nah, karena hal ini Belanda menjadi tertarik dan ingin melakukan menjalinkan komunikasi kepada Kerajaan Pagaruyung. Nah, terdapat pada suatu catatan di tahun 1684 bahwa seorang Portugis yang bernama Thomas Dias itu melakukan kunjungan ke Kerajaan Pagaruyung karena disuruh oleh pemerintah Gubernur Jenderal Belanda yang ada di Melaka untuk menyampaikan ingin melakukan adanya komunikasi perdagangan dengan Kerajaan Pagaruyung ini. Nah, karena itulah adanya hubungan antara Kerajaan Pagaruyung dengan Belanda. Materi terakhir yaitu tentang keruntuhan Kerajaan Pagaruyung. Nah, ini berawal pada abad ke-19 karena terjadinya sebuah konflik antara kaum Padri dan kaum adat yang tidak adanya kesepakatan antara dua kaum tersebut karena di dalam sebuah perundingan. Nah, lalu kaum Padri tersebut melakukan penyerangan ke Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1815 dengan dipimpin oleh Tuanku Pasaman. Nah, kemudian
keluarga Pagaruyung ini melakukan sebuah perjanjian kepada Belanda karena ingin meminta bantuan dengan Belanda untuk melawan kaum Padri tersebut. Nah, karena akibat dari perjanjian tersebut, Belanda menganggap bahwa itu adalah tanda sebagai penyerahan kekuasaan kerajaan kepada pemerintah Belanda. Nah, maka dari itu kemudian Belanda menguasai dan memerintah di kerajaan Pagaruyung. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.